Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas manuver investor asing di saham batubara Indonesia. Dan kita akan menjawab apakah saham batubara bisa untuk investasi jangka panjang. Dan seberapa lama sih kita bisa hold saham-saham di sektor batubara ini. Nah, tapi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham. Dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya, sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, yang pertama ya teman-teman harus paham terlebih dahulu bahwa Indonesia ini sebagai negara eksportir batu bara terbesar yang ada di dunia guys ya. Pada tahun 2023 lalu Indonesia ini mengekspor ya 500 juta ton batu bara ya guys ya. Yang paling besar adalah ekspor ke negara Cina, lalu ke India dan negara-negara lain yang berada di Asia ya guys. Nah, jadi ya di pemberitaan terbaru ya Vietnam itu sempat ya guys ya kekurangan batu bara dan melakukan pemadaman listrik ya guys ya, karena mereka ya kekurangan batu bara gitu ya. Makanya ketika konsumsi batu bara di dunia itu semakin besar ya, maka Indonesia sebagai eksportir komoditas batu bara terbesar ya, yang pertama itu Indonesia pastinya akan diuntungkan sekali. Dan sayang sekali kalau misalkan kita sebagai investor tidak turut menikmati keuntungan tersebut ya guys ya. Nah, jadi keuntungan ya dari perusahaan-perusahaan batubara itu dibagikan dalam bentuk dividen. Makanya saya sangat menyarankan ke teman-teman untuk melakukan dividen investing. Meskipun teman-teman seorang swing trader, ada sebagian portonya ya untuk melakukan trading ya, untuk melakukan swing trading ataupun scalping ya atau trading harian, tapi setidaknya teman-teman pun harus punya portofolio untuk melakukan dividen investing dan kita bisa menyerap keuntungan-keuntungan dari saham-saham, terutama untuk saham batubara ya guys ya. Indonesia mengekspor 500 juta ton, sedangkan Australia di posisi kedua yang mengekspor 348 juta ton, lalu ada Rusia di posisi ketiga sebesar 221 juta ton dan Amerika Serikat di urutan keempat 84 juta ton guys ya. Nah, untuk batu bara Rusia ini sebenarnya sedang terkendala banyak sekali isu-isu atau sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap ekonomi Rusia guys ya. Rusia dan Cina mulai merasakan radiasi bom SWIFT ya, di mana transaksi ya pedagang batubara Cina ini mengalami kesulitan untuk mengimpor batubara dari Rusia karena sanksi SWIFT ya menghambat mereka mendapatkan pembiayaan untuk membeli batubara. Amerika Serikat dan sekutunya pada hari Rabu memutuskan untuk memblokir akses bank-bank Rusia tertentu ke sistem pembayaran internasional SWIFT yang memfasilitasi sebagian arus keuangan internasional. Perbankan Cina menjadi awas ya guys ya dalam memberikan pembiayaan setelah bank-bank Rusia tertentu dikeluarkan dari sistem perbankan SWIFT. Hal ini sebagai indikasi awal gangguan pasokan dari batubara terbesar ketiga di dunia tersebut. Nah, jadi ya, kalau misalkan kita flashback ya di tahun 2022 lalu, apa sih yang menyebabkan harga batubara naik menjadi 400 US dollar per ton? Itu adalah perang antara Rusia Ukraina, guys ya, di mana ekonomi Rusia ini diblokir, perbankan-perbankan Rusia yang ada di luar negeri itu ya diblokir ya guys ya, singkatnya diblokir gitu guys ya, di apa ya, diboykot lah ya, agar ekonomi Rusia ini dia semakin down dan menyerah terhadap Amerika Serikat. Nah, tapi Rusia ini kan ibaratnya negara besar ya, mereka negara kaya dan punya sekutu lainnya seperti Cina, Turki ya dan negara-negara di Timur Tengah. Jadi Rusia ini ya mereka waktu itu memotong ya aliran gas ya yang menuju ke Eropa gitu guys. Jadi Rusia ini sebagai eksportir gas alam terbesar yang memasok gasnya ke Eropa. Dan ketika itu dipotong, maka Eropa ini kelabakan, apalagi waktu itu menjelang musim dingin gitu guys ya. Dan daya listrik sangat dibutuhkan untuk mesin heater di Eropa. Nah, jadi Eropa mau tidak mau ya waktu itu mereka harus mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara agar mereka bisa tetap hangat pada musim dingin. Dan mereka ya Eropa itu mau tidak mau membeli atau mengimpor batu bara dari Indonesia. Makanya waktu itu harga batu bara itu naik gila-gilaan ya, mencapai 400 US dollar per tonnya.
Nah, kita akan coba bahas guys ya terkait bocoran anyar nasib batu bara di Cina karena negara Cina adalah negara pengimpor batu bara terbesar di dunia. Ya, meskipun batu bara itu sebenarnya juga punya tambang batu bara sendiri ya, tapi Cina masih memerlukan batu bara dari Indonesia gitu guys ya. Dilansir dari bisnis.com dan ini adalah berita premium guys ya, di mana Cina, konsumen dan importir terbesar batu bara di dunia, diramal tidak akan bisa berhenti menggunakan bahan bakar fosil itu pada 2040. Penggunaan batu bara oleh Cina hanya akan turun sepertiganya saja pada 2040 mendatang. Nah, jadi sudah terjawab guys ya bahwa batu bara ini akan tetap eksis bahkan sampai 2040-2050 mendatang. Namun ya meskipun ada potensi penurunan penggunaan batu bara ya guys, karena kemungkinan di tahun tersebut EBT atau energi baru terbarukan akan semakin bertumbuh ya, akan semakin besar dan mengcover penggunaan konsumsi batu bara atau listrik gitu ya. Menurut sebuah laporan terbaru konsultan Eropa, hal itu akan mengancam tercapainya target iklim sebagian besar penggunaan batu bara global pada 2040 mengingat masifnya konsumsi Cina. Nah, Cina ini kita melihat guys ya ekonominya semakin bertumbuh ya, lalu pabrik-pabrik manufakturnya juga semakin berkembang, lalu untuk teknologi Cina juga ya akan menjadi pertumbuhan teknologi yang sangat pesat. Nah guys, teman-teman jangan salah dan teman-teman juga harus tahu bahwa semakin bertumbuhnya ekonomi sebuah negara, semakin berkembangnya teknologi ya guys ya dalam pengembangannya itu memerlukan daya listrik yang tidak sedikit. Nah, teman-teman bisa baca juga di sini ya. Pemain data center butuh dukungan listrik lebih besar akibat AI. Bahkan bukan hanya data center yang mengembangkan AI ya guys ya, yang membutuhkan daya listrik yang besar, bahkan penambangan kripto pun ya, penambangan Bitcoin yang semakin hype ya dari hari ke hari ini butuh listrik yang sangat besar guys ya. Makanya teman-teman ya kalau misalkan mendengar penambangan Bitcoin itu sebenarnya juga butuh modal yang besar. Modal alatnya besar, modal listriknya juga besar. Jadi jangan salah paham gitu guys ya bahwa oh enak ya penambang Bitcoin dapat duit dari angin gitu ya. Enggak seperti itu guys. Penambang Bitcoin itu mereka juga butuh modal besar. Modal di awal untuk alat-alatnya dan juga butuh modal listrik yang cukup besar. Lalu ya kita melihat juga pertumbuhan dari segmen mobil listrik ya dan juga teknologi yang terdapat dari mobil listrik tersebut pastinya akan membutuhkan konsumsi daya listrik yang semakin besar lagi. Gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kita runtutkan ya, penggunaan listrik itu sama dengan penggunaan batu bara dan teknologi ini membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Seperti manufaktur ya, lalu teknologi ya terkait dengan cuaca ya. Musim dingin, musim panas itu tentu pasti masih butuh listrik yang besar. Kalau musim panas ya kita butuh air conditioner atau AC. Kalau misalkan cuaca musim dingin ya di luar negeri, pastinya mereka butuh heater ya atau penghangat ruangan. Lalu yang ketiga ada mobil listrik yang sedang kita lihat guys ya. Mobil listrik juga tentunya akan menggunakan daya listrik yang semakin besar. Jadi semakin besar adaptasi mobil listrik di Indonesia dan di luar negeri tentunya akan memperbesar penggunaan batu bara. Lalu ada big data AI yang tadi juga sudah kita bahas dan juga ada penambangan kripto dan juga Bitcoin. Lalu ada big server juga ya. Semakin berkembang teknologi yang ada di Indonesia, maka akan semakin besar juga penggunaan listrik dan juga batu baranya. Seperti itu. Nah, kita mulai masuk guys ya ke daftar saham batubara RI yang diborong dan juga dibuang investor raksasa pada tahun 2024. Dilansir dari CNBC Indonesia melalui berita premium, beberapa nama emiten batubara kakap Indonesia masih menjadi incaran salah satu investor raksasa di dunia. Aksi borong saham emiten batubara Indonesia terpantau masih dilakukan oleh BlackRock Inc. selaku perusahaan manajemen aset terbesar di dunia pada periode berjalan 2024. Nah, kalau misalkan di kripto itu BlackRock ya sedang hype ya, mereka melakukan tokenisasi terhadap aset-aset real world-nya ya. Jadi aset real world BlackRock itu ditokenisasi ya dalam blockchain ya, dalam teknologi kripto. Nah, dan diperjualbelikan. Tapi sebenarnya ya BlackRock juga itu mereka memborong ya guys ya
the real world asset ya, yang asetnya benar-benar ada, seperti perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Indonesia yang sahamnya terdaftar di bursa saham ya, yang memiliki kantor yang jelas, yang memiliki komoditas, yang memiliki lahan penambangan gitu guys, yang asetnya itu benar-benar nyata, asetnya benar-benar real, diperdagangkan, dibutuhkan, dan juga dipakai oleh dunia. Seperti itu. Makanya teman-teman yang ada di bursa saham ya, saya sarankan sih fokus aja. Ya, kita fokus investasi di saham-saham batubara yang ada di Indonesia, meskipun ya sebagian portonya mungkin ada yang untuk trading, tapi seharusnya kita sebagai investor Indonesia juga turut menikmati hasil ya dari dividen saham batubara itu sendiri guys ya. Berdasarkan dari data Bloomberg, pada Rabu ya guys, 24 April 2024, jadi ini adalah berita baru ya sebenarnya. Kepemilikan BlackRock di sejumlah emiten batubara mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pada tahun 2023 lalu. BlackRock terpantau memperbesar kepemilikan di emiten batubara milik konglomerat Bapak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, yaitu PT Adaro Energi Indonesia atau ADRO pada periode berjalan 2024. Tercatat BlackRock baru memegang 471 juta lembar saham di saham ADRO per 31 Desember 2023, dan saat ini jumlah yang mereka kempit sudah bertumbuh atau bertambah ya guys ya, menjadi 543 juta lembar saham. Selanjutnya, Larry Fink CS turut memperbesar kepemilikan di emiten batubara milik konglomerat Kiki Barki, yaitu PT Harum Energi Tbk dengan kode saham Harum. Bloomberg mencatat jumlah saham Harum yang dipegang BlackRock bertambah dari 45 juta lembar saham ya di akhir 2023 menjadi 49,52 juta lembar saham. Sebaliknya, BlackRock diam-diam mendivestasi dan menjual sebagian kepemilikan di PT Bukit Asam atau PTBA. Jumlah saham PTBA yang mereka kempit turun dari 160 juta lembar saham menjadi 151 juta lembar saham. Nah, teman-teman jangan salah paham guys ya, bahwa BlackRock ada melakukan divestasi atau menjual sebagian kepemilikannya di PTBA, itu mereka ingin membeli lagi di harga yang lebih murah. Gitu. Jadi ketika ada pemberitaan, oh BlackRock ini jual saham PTBA, nanti saham PTBA-nya turun guys ya. Dan ketika sudah berada di area yang bagus, BlackRock ataupun investor asing lainnya, itu mereka akan membeli lagi saham batubara yang ada di Indonesia selama fundamentalnya masih bagus. Nah, ini pun menjadi pertimbangan kita gitu guys ya. Selama fundamentalnya bagus ya, teman-teman hold aja, teman-teman keep aja sahamnya, dan teman-teman akan dapat dividen rutin ya guys ya untuk saham-saham sektor batubara, dari saham batubara maksud saya. Manuver serupa juga terjadi di emiten batubara grup Banpu, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG. Kepemilikan BlackRock turun dari 16,27 juta lembar menjadi 14,88 juta lembar. Untuk diketahui, beberapa emiten batubara telah mengumumkan rencana rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST tahun buku 2023 sebagai salah satu agenda yang dinantikan hasilnya, yakni penggunaan keuntungan tahun lalu sebagai dividen. Nah, teman-teman tahu guys ya, kemarin kan UNTR sudah RUPS tahunan dan sudah mengumumkan akan bagi dividen sebesar 1.569 per lembar saham. Nah, itu sempat guys ada koreksi yang cukup dalam, ada penurunan ya sekitar 1,5%-an atau mungkin bahkan 2% ya. Itu ada sempat anjlok, lalu harga saham UNTR itu kembali naik lagi guys. Jadi kembali ada kenaikan. Nah, ketika saya cek dari broker summary, ternyata banyak sekali investor asing yang masuk di saham UNTR. Jadi, investor asing ini sebenarnya ketika melihat harga batubara, harga saham-saham batubara yang ada di Indonesia itu turun, mereka itu diam-diam pastinya akan membeli saham batubara yang harganya sedang turun, yang harga sahamnya sedang terdiskon gitu guys ya. Nah, behavior seperti ini itu pun harus kita terapkan dalam membeli saham di sektor batubara guys ya. Terkait saham-saham batubara di Indonesia masih banyak sekali guys ya, saham batubara yang memiliki valuasi yang masih murah, lalu harganya juga masih cukup terjangkau, dan dari price to earning ratio juga masih sangat menarik ya. Imbal hasil dividennya juga masih sangat oke. Jadi tidak ada salahnya kita punya portfolio di saham-saham batubara, sehingga kita sebagai investor ya, sebagai rakyat Indonesia juga turut menikmati keuntungan dari pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Nah, untuk PTBA sendiri ya guys ya, dan untuk saham batubara yang ada di Indonesia, kita akan menjawab ya untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya, apakah
saham batubara ini masih layak untuk investasi jangka panjang. Nah, kita ambil salah satu saham perusahaan batubara yaitu PTBA. Ini untuk contoh aja guys ya. Poin yang pertama, yang paling penting dalam teman-teman melakukan investasi di saham batubara ya, karena ini adalah saham cyclical, tapi teman-teman bisa melakukan investasi untuk jangka panjang. Teman-teman harus paham ya siklusnya terlebih dahulu. Jadi ya di batubara ya, di saham-saham batubara itu ada siklusnya, karena mereka kan disebut saham cyclical, pasti ada siklusnya. Ada siklus naik, ada siklus turun. Nah, ketika saham batubara itu berada dalam siklus penurunannya, maka teman-teman harus bisa memposisikan untuk kolektif saham batubara, untuk mengumpulkan, untuk menabung saham-saham batubara tersebut. Ya, seiring dengan siklus harga acuan batubara yang kerap kali terjadi, ya batubara sempat turun ke 115 US dollar per ton. Ya, setelah sebelumnya itu di 400-an. Itu guys, yang 400 USD per ton di tahun 2022, di tahun 2023 ini mulai mengalami normalisasi kembali dan bottomnya itu di 115 US dollar per ton. Lalu kita melihat ya, ada peningkatan ke level 126, lalu ada peningkatan juga ke 140 US dollar per ton, dan untuk saat ini mulai stabil di level 129 sampai 130 US dollar per ton ya, pada uh, pada tanggal hari ini ya guys ya, 24 April 2024. Nah, jadi harga acuan batubara ini mengindikasikan bahwa saham-saham batubara masih tetap bisa cuan ya guys ya, dalam bisnisnya menambang dan juga mengekspor batubara ke luar negeri. Ya, karena selama harga acuan batubara itu di atas 100 US dollar per ton, maka saham-saham batubara masih bisa cuan besar. Gitu guys ya, dalam bisnis batubaranya. Nah, siklus penurunannya ini teman-teman harus paham dan harus aware ya guys ya. Ketika harga sahamnya tertekan, turun sangat dalam dari area sideways-nya, dan ketika sudah bagi dividen, maka teman-teman harus memposisikan untuk buy di area koreksi yang cukup dalam ini. Ya, meskipun perkembangan harganya tidak selalu langsung naik, pastinya akan ada naik turun ya guys ya. Pastinya akan ada fluktuasi yang kita harus sabar ya sebagai investor ya. Di sini kan sempat turun guys ya ke 2300-an. Lalu ada kenaikan ya sekitar ya 5-6% lah ya. 5-6%, lalu ada sideways dan turun lagi, maka setiap penurunan ini teman-teman harus bisa memposisikan buy di saham batubara ya. Contohnya kita ambil ya, untuk saat ini kan kita ambil contoh saham PTBA gitu guys ya. Nah, setiap adanya penurunan ini teman-teman buy aja. Kita investasi jangka panjang dengan membeli saham batubara ketika harga sahamnya tertekan. Begitupun ketika harga sahamnya naik, ya teman-teman posisikan jangan beli di area pucuk, tapi belinya di area support. Ketika harga sahamnya tertekan ya, maka teman-teman bisa memposisikan untuk buy. Itu ya. Nah, ini adalah open gap up ya guys ya, kita kasih tanda open gap up. Nah, ketika naik, teman-teman hindari untuk membeli saham batubara. Namun, ketika harga sahamnya mulai tertekan lagi, teman-teman bisa pastikan ya untuk membeli saham batubara kembali di bawah level 3000 seperti itu. Ini contohnya aja untuk PTBA. Kembali lagi disclaimer on guys ya. Untuk investasi jangka panjang, teman-teman hindari beli di area pucuk. Jadi sangat salah teman-teman kalau misalkan dollar cost averaging tapi belinya di area pucuk atau ketika dia hype. Itu menurut saya kurang efektif untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau efektif, ya semakin naik ya harga sahamnya, meskipun kita belinya di area higher low, ini porsi untuk kita belinya harusnya lebih rendah. Misalkan di bawah di sini kita beli 50 lot ya, lalu di fase kedua kita beli 50 lot. Lalu di fase selanjutnya di atas ya, di area higher low, kita turunkan porsi pembelian kita. Dari misalkan yang tadinya di sini kan kita sudah ambil 100 lot ya. Ya udah, di atas kita beli aja 20 lot atau 30 lot ya. Semakin atas semakin tinggi area higher low. Misalkan di sini teman-teman beli 30 lot ya, di area sini teman-teman beli lagi 10 lot atau 20 lot. Lalu di area atas teman-teman beli lagi ya, cicil aja 5 lot gitu guys ya, atau 10 lot juga bisa. Seperti itu. Jadi porsi pembeliannya juga ketika melakukan averaging up itu harus dikurangi ya porsinya. Tapi ketika melakukan averaging down, ya misalkan teman-teman beli ya baru beli di area XDate, ya beli di area XDate di sini,
Teman-teman beli ketika ya dia turun di level 2.700 ya, karena ini kan turunnya sampai 2.600, 2.700 teman-teman beli lagi. Maka ketika harga sahamnya naik, ini teman-teman jangan beli lagi di atas. Tapi tunggu harga sahamnya tertekan, dan ketika melewati 2.600 sebagai support sebelumnya, teman-teman bisa memposisikan buy ya di level 2.500 ke bawah sampai di 2.300-an. Seperti itu guys ya. Nah, jadi investasi di saham batubara ini tidak bisa kita investasi jangka pendek guys ya. Tentunya kita harus investasi jangka panjang dengan tetap memperhatikan siklus penurunannya. Gitu guys ya. Karena ya ketika kita aware dengan siklus penurunan tersebut dan kita selalu beli di area bawah, ya maka ketika kita melakukan averaging down, jumlah lot kita semakin besar, average kita semakin turun, maka ketika pembagian dividen ya, dividen yang akan kita terima itu akan semakin besar lagi. Ya guys ya, semoga dapat dipahami untuk strategi ya investasi jangka panjang di saham-saham sektor batubara, dan ini pun berlaku untuk saham-saham lainnya yang memiliki fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Jadi bukan hanya saham batubara, teknik seperti ini bisa teman-teman terapkan juga ya guys ya di saham-saham yang memiliki fundamental bagus yang harga sahamnya sedang terdiskon. Saya kasih contoh aja Telkom ya, lalu ada Astra International, lalu ada BBRI ya. Seharusnya di fase saat ini, di fase seperti ini saat market tertekan, teman-teman harus sudah mencicil beli. Kalau misal memang tertarik ya dengan saham tersebut, itu harus cicil ya guys ya. Dengan manajemen money management yang harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan amunisi sebelum nanti harga sahamnya naik kembali. Seperti itu guys ya. Apalagi saham-sahamnya kan belum bagi dividen. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys. Ini sebagai contoh saja, tapi tetap ya do your own research dan juga disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia.